Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi terkini, progres pembangunan jalan tol yang ada di kota Kediri. Suara alat berat, lalu lintas pemindahan material, serta kesibukan tim lapangan menjadi musik latar saat kita menelusuri koridor pembangunan jalan tol Kediri. Di Jalan Raya Tiron terlihat aktivitas paling intens dibanding segmen lain. Palang pancang telah dipancang, akses sementara untuk mobilisasi material sudah tertata, dan area logistik proyek mulai tampak rapi. Pemerintah daerah dan pelaksana proyek terus memprioritaskan penyelesaian penetapan lokasi dan pengadaan tanah di wilayah ini karena Tiron menjadi pintu masuk utama ke koridor akses bandara. Progres pengadaan lahan untuk Penlok 1 dilaporkan mendekati angka sekitar 70% pada akhir Agustus. Artinya masih ada pekerjaan administrasi yang harus dibereskan agar konstruksi bisa melaju tanpa hambatan. Memasuki jalan Diponegoro, bentuk fisik pembangunan mulai terlihat. Perkuatan pondasi dan pemasangan struktur penopang untuk jembatan kecil atau saluran air yang dilewati tol. Karena Diponegoro adalah akses arteri lokal, kontraktor tampak berhati-hati mengoordinasikan pengalian lalu lintas agar aktivitas warga sehari-hari tetap berjalan. Pekerjaan drainase menjadi prioritas di sini agar fondasi tidak terkikis saat musim hujan tiba. Kawasan Teratai menjadi titik sensitif. Sebagian warga melaporkan jalan tol ditutup sementara untuk kebutuhan proyek, memicu protes dan tuntutan agar akses pengganti dibuka. Keluhan warga serta aksi damai yang sempat terjadi menuntut koordinasi lebih baik antara kontraktor dan pemerintahan desa. Di sisi konstruksi, pekerjaan di Teratai berfokus pada penataan jalur akses sementara, pemasangan dinding penahan dan konstruksi pondasi. Namun ritme pengerjaan sempat terganggu oleh isu sosial. Jalan Prajamukti kini menjadi gudang sementara material pracetak. Girder dan panel beton didistribusikan dan disiapkan untuk pemasangan. Area ini juga berfungsi sebagai staging area sebelum elemen-elemen besar diangkat ke posisinya. Meskipun terlihat sibuk, pekerjaan masih didominasi oleh penguatan pondasi dan penataan logistik agar pemasangan girder dapat dilakukan secara efisien saat jangka waktu pemasangan tiba. Di ruas Jalan Bunga, progres kerja relatif cepat pada elemen drainase dan penahan tanah. Petugas lapangan menata jalur haul road untuk truk pengangkut girder, sehingga walau kawasan padat aktivitas, gangguan terhadap mobilitas warga diupayakan diminimalkan. Pengamatan umum menunjukkan persiapan base course di beberapa titik, langkah awal sebelum lapisan akhir. Salah satu titik yang mulai dekat ke tahap finishing ialah Suparjan Mangunwijaya. Beberapa segmen menunjukkan perataan permukaan dan kerja lapisan bawah jalan. Pekerjaan malam hari ditingkatkan di beberapa titik untuk mengejar target. Ditambah pemasangan penerangan kerja sementara agar kualitas pengerjaan tetap terjaga saat dilakukan di luar jam siang. Jalan Kawi melewati area permukiman yang padat, sehingga pengaturan lalu lintas menjadi tantangan tersendiri. Fokus teknis di Kawi adalah penguatan struktur penahan tanah dan drainase untuk mencegah kerusakan akibat limpasan air. Hingga September 2025, mayoritas pekerjaan di sini masih mengerjakan fondasi dan struktur bawah. Di Jalan Jaksa Agung Suprapto, terlihat beberapa struktur jembatan dan balok utama yang sudah terpasang. Infrastruktur yang memberi gambaran betapa megahnya koridor tol ini kelak.
pemasangan balok pracetak dan pengencangan sambungan sedang berjalan, dan beberapa titik telah memasuki fase perataan base course. Proses ini menandai bahwa ruas-ruas kunci semakin siap. Bagian yang paling rumit tekniknya adalah di jalan inspeksi berantas. Untuk menahan erosi dan menjaga kestabilan tanah, kontraktor memasang fondasi khusus dan dinding penahan tebing. Pekerjaan geoteknik dan drainase intensif sangat diperlukan di zona ini, sehingga meskipun progres struktur terlihat, tahapan pengamanan tebing dan uji stabilitas masih terus berlangsung. Akhir koridor di Jalan Maijen Sungkono menunjukkan tanda-tanda dekat finish. Beberapa ruas sudah melakukan pengujian kualitas material, rambu sementara, marka jalan, serta persiapan uji coba fungsional mulai disiapkan pada segmen-segmen yang sudah memenuhi spesifikasi teknis. Namun proyeksi tanggal operasional masih fluktuatif karena faktor lahan dan logistik. Ada prediksi uji coba parsial bisa dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026. Di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah pembebasan lahan masih menjadi variabel penentu. Beberapa laporan lokal menyebut penanganan lahan untuk penlok 1 telah mencapai sekitar 70% pada akhir Agustus 2025. Hal ini berpotensi menghambat timeline proyek bila tidak diselesaikan cepat. Yang kedua adalah potensi keterlambatan. Meski ada upaya percepatan, kerja malam prioritas pengiriman material, sejumlah perusahaan dan pihak pelaksana menyampaikan resiko penundaan penyelesaian ruas penuh, sehingga target operasional penuh yang semula dibidik 2025 bisa bergeser. Yang ketiga adalah isu sosial lokal. Penutupan jalan lokal sempat memicu protes warga. Ini menuntut komunikasi publik dan solusi akses pengganti yang lebih baik dari kontraktor dan pemerintah desa setempat. Yang keempat adalah titik teknis rentan. Area dekat Sungai Berantas memerlukan perhatian ekstra terhadap stabilitas tebing dan drainase. Pekerjaan geoteknik di titik ini menjadi penentu keselamatan struktur jangka panjang. Demikian sedikit informasi tentang kondisi terkini progres pembangunan jalan tol yang ada di Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.